pada hari kiamat nanti beberapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka disingkirkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disingkirkan dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disingkirkan? Ada sebabnya. Tidak semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia akan mendapatkan nikmat anugerah meminum air di telaga. Namun di sana ada yang diusir. Namun di sana ada yang tidak bisa meminum air di telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang tidak bisa meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah orang-orang kafir, bisa dengan kemunafikannya atau dengan kemurtadannya. Jadi orang-orang munafik, dia menampakkan Islam tapi hatinya memerangi Islam. Ini termasuk orang yang tidak akan mendapatkan anugerah meminum air di telaga Rasulullah Muhammad SAW. Atau orang Islam kemudian pindah ke agama yang lainnya, maka ini tidak akan mendapatkan anugerah meminum air di telaga Rasulullah SAW. Maka dikatakan di dalam Quran surat At-Taubah, di mana artinya, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Yang kedua, yang tidak akan bisa meminum air di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjadi tokoh, menjadi pentolan-pentolan di dalam merubah aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh, para pentolan yang mereka merubah agama Allah, yang mereka merubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah, "Tsummal bu'du qad yakunu fi halin wa yuqarrabuna ba'da al-maghfirah in kana tabdilu fil amal wa lam yakun fil aqaid." Kemudian bisa jadi sekelompok orang dijauhkan dari telaga, bisa dalam suatu kondisi lalu didekatkan ke telaga setelah Allah berikan ampunan, jika ternyata perubahan tersebut hanyalah dalam masalah amaliyah dan bukan masalah yakni akidah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang zalim secara berlebihan. Jadi orang yang tidak bisa meminum air telaga Rasulullah SAW adalah orang-orang yang zalim secara berlebihan. Para ulama menyebutkan bahwa di antara golongan orang yang tidak akan meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang melakukan kezaliman yang amat besar, seperti para penguasa yang menzalimi ratusan ribu hingga ratusan juta rakyatnya. Adapun pelaku maksiat yang lebih kecil dari itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kezaliman yang besar. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ala la yudadanna rijalun an khawdi kama yudadul ba'irud dhal unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suqan suqa." Ketahuilah,
ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telagaku sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Jadi nanti akan ada yakni sekelompok dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhalangi untuk bisa ke telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana unta yang terhalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Kemarilah, kemarilah." Lalu dikatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Jadi orang-orang yang mengganti hadis Nabi, mengganti sunnah Nabi, mengganti ajaran Nabi, ini hati-hati. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan keutamaan, yakni meminum air telaga pada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, menjauhlah, menjauhlah. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين